Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita ada dalam kondisi yang sangat baik ya. Baik, ini video yang pertama kali Bapak buat ya. Karena memang sebelumnya kita belajar melalui perintah dari Classroom saja ya, yang Bapak rasa mungkin agak kurang interaktif juga ya. Di hari ini Bapak buat video yang pertama, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ini adalah mata pelajaran prakarya, kita sudah masuk ke bab 2 yaitu rekayasa ya, dimana kelas 9 rekayasa itu adalah rekayasa instalasi listrik ya. Dan memang yang Bapak baca kita berpatokan pada kurikulum darurat ya, yang sekarang karena adanya COVID ya, maka ada beberapa yang memang dirubah, yang tidak dirubah dari kurikulum K13 yang seharusnya. Baik, yang materi pertama adalah konsep dasar listrik ya. Kita mulai saja. Mungkin ada yang sudah tahu ya, tapi ada juga mungkin yang memang hanya mendengar katanya saja listrik ya, tahu ada lampu, ada listrik lah, nyetrum dan lain-lain ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak, apa yang terbayang ketika kita mendengar kata listrik ya, untuk memahami konsep dulu ya. Apakah lampu yang menyala ya, apakah petir ya? Apakah yang terbayang adalah tiang listrik yang besar ya, seperti ini misalnya, ataukah kipas Doraemon ya. Baik, semuanya betul ya, semuanya berkaitan. Lampu yang menyala, kemudian petir yang menyambar ya, tiang listrik ini ya, dan pasti namanya kipas angin yang karakter seperti ini ya. Nanti kita bahas apa kaitannya ya. Apa sih listrik itu? Jawaban sederhananya, listrik adalah energi, sudah pasti ya, energi listrik katanya. Karena energi di alam ini kan banyak ya. Ada energi matahari, ada energi cahaya, energi panas ya, energi gerak dan lain-lain ya. Listrik diartikan sebagai kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antara keduanya. Nah, ini sumbernya dari YouTube-nya BBPLK Serang. Kalau kamu searching di YouTube ya, listrik misalnya atau konsep dasar listrik, maka yang keluar seperti ini sama ya. Karena yang Bapak baca paling pas pengertiannya adalah ini ya. Jadi kondisi dari partikel subatomik tertentu dan seterusnya ya. Nah, baik. Apa sih proton? Apa sih elektron ya? Yang tadi sudah disebutkan ada proton, ada elektron. Nah, proton ya pengertiannya adalah partikel subatomik yang bermuatan listrik positif ya. Jadi proton adalah partikel subatomik yang bermuatan listrik positif ya. Ada subatomik, nanti kita akan sedikit lihat yang disebut dengan atom ya. Nah, ini subatomik, berarti sub itu penyusun dari atom tersebut ya. Ada proton, dia muatannya positif ya. Kemudian sedangkan elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan listrik negatif ya. Ini kalau P proton positif ya, kalau elektron dia muatannya negatif ya. Jadi ada muatan positif dalam sebuah atom ya, ada muatan negatif ya. Apalagi nih ya, lanjut dulu. Nah, coba perhatikan gambar atom berikut ini. Nah, kita akan lihat Bapak gambarkan sebuah atom ya. Coba dilihat. Ada ini nanti disebut dengan garis orbit ya. Kemudian ada partikel-partikel penyusun dari sebuah atom ya. Ada yang merah sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa yang merah ini nanti disebut dengan neutron ya. Ini umpama saja ya, umpamanya misalnya partikel yang merah ini disebut dengan neutron ya. Kemudian
yang biru ada tanda plus ya, ini proton bermuatan positif ya. Jadi proton ini bermuatan partikel subatomik yang bermuatan positif, dan ada elektron ini partikel subatomik yang bermuatan negatif ya. Nah, atom merupakan partikel terkecil dari sebuah materi ya. Ini mohon maaf, kayaknya judulnya agak geser ke bawah nih ya. Sedangkan satu buah atom terdiri dari partikel subatomik, yaitu neutron, proton, dan elektron. Jadi sebuah materi ya itu tersusun dari atom ya. Jadi satu atom ini terdiri lagi dari 3 bagian ya, ada neutron, proton, dan elektron. Baik ya. Nah, tetapi di sini kita tidak akan membahas jauh tentang atom ya. Cukup tahu bahwa dalam sebuah materi, misalnya air atau udara, itu tersusun dari partikel yang paling kecil yang disebut dengan atom ya. Tapi nanti kita akan bahas ini, kamu akan bahas di SMA atau SMK kalau ada pelajaran kimia ya. Kita fokus ke listrik tadi. Nah, baik. Nah, kita masuk ke komponen listrik ya. Apa saja komponen listrik ini ya? Baik. Kita nanti kenal komponen listrik itu ada komponen aktif ya. Apa ini komponen aktif? Adalah sumber energi listrik ya. Jadi komponen aktif ini adalah sumber energi listrik. Contohnya acu atau aki ya. Kemudian baterai ya, pembangkit listrik, dan lain-lain ya. Seperti ini. Ada pembangkit listrik, ada aki atau acu ya. Baterai, ada yang kotak, ada yang seperti ini, dan banyak lagi ya. Ini contoh saja lah ya. Dan yang berikutnya adalah komponen pasif ya. Apa ini komponen pasif? Adalah pengguna energi listrik ya, atau beban listrik. Nah, contohnya lampu listrik, televisi, kulkas, mesin cuci, pompa air, dan lain-lain, itu disebut dengan beban listrik ya. Nah, beban listrik ini ya masuknya komponen pasif. Jadi komponen listrik nanti kita kenal cuma ada 2 ya. Ada komponen aktif, ada komponen pasif. Kalau komponen aktif itu sumber listriknya atau yang menghasilkan energi listrik ya. Sedangkan komponen pasif adalah bebannya atau pengguna listriknya. Ya tidak ya. Ada komponen pasif tapi tidak ada komponen aktif, ini nggak akan nyala ya. Kalau komponen aktif sudah tersedia ya, maka komponen pasif bisa bekerja seperti itu ya. Ada komponen aktif, kemudian komponen pasif. Baik, yang berikutnya ini ada rangkaian ya. Ada rangkaian listrik ya, kemudian arus dan tegangan listrik. Jadi ada 3 bagian nih, ada rangkaian, ada arus, ada tegangan ya. Nah, apa rangkaian listrik itu? Ya, rangkaian listrik adalah rangkaian yang terdiri dari komponen aktif dan pasif ya. Ada sumber energi listrik, ada penghantar, ada penghubung, dan beban listrik ya. Pak, tadi cuma ada 2 Pak. Iya, nanti ada perantaranya ya, tidak langsung ya. Kita perhatikan dulu. Ini contoh rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik terdiri dari komponen aktif ya, kemudian ada komponen pasif, ada penghantar, ada penghubung ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini ini adalah komponen aktif, sumber energi listrik ya. Kemudian ada penghubung ya. Dalam hal ini nanti contohnya saklar ya. Kemudian ada beban lampu ya. Nah, penghantar adalah material yang, nah ini penghantar nih, sorry. Ini yang hijaunya ini nih. Ini hijau ini kita umpamakan sebagai penghantar. Penghantar adalah material yang dapat dilewati muatan listrik ya. Jadi dapat dilewati muatan listrik atau arus listrik ya, atau disebut juga dengan konduktor. Ingat-ingat konduktor ya. Jadi konduktor itu adalah penghantar listrik atau material yang dapat dilewati muatan listrik ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada penjelasan ya.
sumber energi listrik ini contohnya seperti ini tadi ya, ada genset ini ya. Tahu genset ya, yang di Indomaret atau Alfamart itu biasanya ada genset. Ini ada ini stop kontak ya, ada baterai, kemudian penghubung ini saklar ya, contohnya saklar ya, jadi dia nanti menyambungkan atau memutuskan arus ya. Kemudian ada beban di sini contohnya lampu ya, kemudian pengantarnya kabel masuk ya. Jadi ada sumbernya misalnya ini stop kontak, ada saklar ya, ada kabel, baru lampu bisa nyala ya. Oke, baik, ini silakan disimak saja ya. Pada rangkaian tersebut, ini rangkaian ya, terdapat sumber arus itu dan tegangan ya, sumber arus dan tegangan sumber arus dan tegangan listrik pada sumber energi listrik atau komponen aktif di sini ya. Jadi pada rangkaian tersebut terdapat sumber arus dan tegangan listrik pada sumber energi listrik nih ya. Kemudian rangkaian pada gambar disebut dengan rangkaian terbuka. Ingat, ini rangkaian terbuka. Kenapa dikatakan terbuka? Karena posisi penghubung atau saklar dalam kondisi terbuka. Nah, ini ya, ini alasannya nih. Ini rangkaian terbuka, rangkaian listrik terbuka. Nah, di sini ini karena saklarnya masih terbuka ya. Ini tuasnya masih tidak nempel dengan penghubung ini ya, artinya ngeblak lah ya. Nah, tegangan listrik terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik positif dan negatif yang terdapat pada sumber energi listrik ya. Tegangan listrik diberi simbol V dengan satuan volt ya. Jadi ini tegangan listrik ini terjadi nih karena adanya perbedaan muatan listrik, ada positif ada negatif ya. Makanya dia tegang ya. Nah, kemudian simbolnya V, satuannya volt ya, V. Baik. Nah, jika komponen penghubung atau saklar ditutup, maka rangkaian akan menjadi rangkaian tertutup. Dan dari sumber tegangan akan mengalir muatan listrik yang disebut dengan arus listrik. Ya. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif dan lampu akan menyala, atau beban atau komponen pasif akan teraliri energi listrik. Arus listrik disebut diberi simbol I dengan satuan ampere. Nah, kalau tadi tegangan, sekarang arus ya. Kita lihat. Ini kalau saklarnya ini masih terbuka ya. Kalau kita pencet, maka dia posisinya jadi tertutup ya. Kalau saklar tertutup, otomatis akan terjadi aliran arus ya dari sumber tegangan ya menuju ke saklar, kemudian ke beban, lampu akan menyala. Ini kuning berubah ya, dan balik lagi ke sumbernya seperti itu ya. Baik. Nah, jenis arus listrik ini catatan juga ya, penting ya, ada jenis arus listrik. Nah, jenis arus listrik ini nanti di listrikan dikenal ada dua ya. Yang pertama adalah arus arah atau DC, atau ini singkatan dari direct current. Adalah arus listrik yang mengalir ke satu arah perpindahan muatan ya, tetap ya, atau arahnya tetap dia ya. Contohnya sumber arus DC ini aki, baterai, adaptor dan lain-lain ya. Dan yang kedua adalah arus bolak-balik atau AC. Ini singkatan dari alternating current ya. Nah, adalah arus listrik yang mengalir secara bergantian secara terus-menerus ya, dalam rentang waktu atau frekuensi tertentu ya. Jadi kalau tadi arahnya misalnya searah ke sini aja, ke kanan ya, searah jarum jam. Kalau ini yang AC itu bolak-balik dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Oke, ini contohnya listrik AC itu dari PLN ya, ini pembangkit. Dari stop kontak ini pasti bolak-balik ya. Kemudian dari genset ya. Perbedaannya ya apa Pak? Nanti kita bahas ya. Nanti aja. Nanti ya. Berikutnya adalah daya listrik. Nah, ini tidak masuk ke tiga komponen tadi ya. Ada tegangan, ada arus. Nah, ini ada satu lagi sebetulnya daya listrik ya.
Apa sih daya listrik? Nah, daya listrik adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan suatu usaha atau energi ya. Jadi adalah kemampuan atau kapasitas ya. Kemampuan atau kapasitas untuk melakukan suatu usaha atau energi ya. Sama seperti kamu punya daya untuk mengangkat beban, misalnya galon. Ngangkat galon itu ada orang yang gampang mengangkatnya, ada yang wah luar biasa susah ya, diangkat jatuh pecah. Nah, daya listrik diberi simbol atau notasi P dengan satuan watt atau volt ampere atau VA ya. Kita ingat saja ada watt ya, ada watt atau volt ampere atau VA, ini ada kaitannya nanti ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah tadi ya, poin materinya ada proton, elektron, neutron, atom, komponen aktif, komponen pasif, rangkaian listrik, penghantar, penghubung, beban ya. Kemudian rangkaian tertutup, rangkaian terbuka ya, tegangan, volt, arus, ampere, daya, watt atau volt ampere ya. Jadi diingat ya, ini poin materinya. Jadi ini penjelasan mungkin untuk pertemuan pertama ya tentang konsep dasar listrik. Yang pasti kamu putar lagi ya. Kalau penjelasan dari Bapak kurang dimengerti ya silahkan tanya langsung ke Bapak. Baik, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah melihat ya. Mudah-mudahan ini kamu bisa memahami ya. Kalau betul-betul belum paham atau apa yang Bapak jelaskan terlalu cepat atau tidak sesuai, mohon kasih saran ke Bapak ya, japri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.